Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan perkembangan teori etika. Saya Muhammad Syafrus Rizal. Saya Heni Widya Islami. Saya Ahmad Yusam Ladani. Perkembangan teori etika. Yang pertama, etika dalam bentuk jamaknya berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dalam pengertian ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat. Kedua, etika mempunyai pengertian yang jauh lebih luas dari moralitas dan etika seperti pengertian yang pertama. Etika dalam pengertian kedua ini dimengerti sebagai filsafat moral atau ilmu yang membahas dan mengkaji nilai dan norma yang diberikan oleh moralitas dan etika dalam pengertian pertama. Dengan demikian, dapat disimpulkan etika sebagai refleksi kritis dan rasional mengenai satu, nilai dan norma yang menyangkut bagaimana manusia harus hidup baik. Dan dua, masalah kehidupan manusia dengan mendasarkan diri dalam nilai norma moral yang umum diterimanya. Next. Pada umumnya, teori etika mempunyai jenis-jenis, diantaranya yaitu satu, egoisme. Egoisme memperkenalkan dua konsep yang berhubungan dengan egoisme, yaitu egoisme psikologis dan egoisme etis. Dua, utilitarianisme. Menurut teori ini, suatu tindakan dapat dikatakan baik jika membawa manfaat bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat. Paham utilitarianisme dapat diringkas sebagai berikut. A. Tindakan harus dinilai benar atau salah hanya dari konsekuensinya. B. Dalam mengukur akibat dari suatu tindakan, satu-satunya parameter yang penting adalah jumlah kebahagiaan atau jumlah ketidakbahagiaan. C. Kesejahteraan setiap orang sama pentingnya. 3. Deontologi. Deontologi berarti kewajiban. Unsur utama yang terkandung dalam etika deontologi ialah A. Keadilan, B. Otonomi, C. Kejujuran, D. Ketaatan. Deontologi sendiri dibagi menjadi 3. A. Rasional mones, B. Tradisional deontologi, C. Institutionistic pluralis. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Heni Widya. 4. Teori hak. Teori hak ini adalah pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku. Sebetulnya teori hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi, karena hak berkaitan dengan kewajiban. Hak didasarkan atas beberapa sumber otoritas. 1. Hak ilegal, 2. Hak moral, 3. Hak kontraktual. 5. Teori keutamaan. Teori keutamaan tidak menyatakan tindakan mana yang etis dan tindakan mana yang tidak etis. Teori etika otonom. Teori ini mengatakan bahwa karakter moral manusia ditentukan secara hakiki oleh kesesuaian hubungannya dengan kehendak Allah. B. Perkembangan perilaku moral. Perilaku yang mengikuti kode moral kelompok masyarakat tertentu. Moral dalam hal ini berarti adat kebiasaan atau tradisi. Perilaku tidak bermoral berarti perilaku yang gagal mematuhi harapan kelompok yang sosial tersebut. 3. Prinsip keadilan. Menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. 4. Prinsip saling menguntungkan. Menuntut
agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. 5. Prinsip integritas moral, terutama sebagai tuntunan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan, agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan atau orang-orang maupun perusahaannya. A. Prinsip-prinsip etika. 1. Prinsip otonomi. 2. Prinsip kejujuran. 3. Prinsip keadilan. 4. Prinsip saling menguntungkan. 5. Prinsip integritas moral. Di samping 5 prinsip di atas dalam ciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain adalah 1. Pengendalian diri. 2. Pengembangan tanggung jawab sosial. 3. Mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. 4. Menciptakan persaingan yang sehat. 5. Menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. 6. Menghindari sifat 5K. 7. Mampu menyatakan yang benar itu benar. 8. Menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan golongan pengusaha ke bawah. 9. Konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama. 10. Kembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati. 11. Perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam suatu hukum positif atau berupa peraturan perundang-undangan. B. Etika abad ke-20. 1. Arti kata baik. Menurut George Edward Moore, kata baik adalah kunci dari moralitas, namun Moore merasa heran tidak satu pun etikawan yang berbicara kata baik tersebut, seakan-akan hal itu sudah jelas dengan sendirinya. Baik, karena presentasi sudah selesai, kami dari kelompok 2 mohon maaf apabila ada salah kata, bahkan kejanggalan-kejanggalan. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.